datang dari Syekh Abdul Qadir Jailani dari kaitannya dengan ilmu. Jadi beliau mengingatkan kepada kita, sia-sialah ilmu tanpa amal. Dari mutiara kata beliau, wahai kaumku, ilmu ini tak bermanfaat apa-apa bagi kalian bila tidak diamalkan. Karenanya kalian perlu beramal, dan itu adalah hukum Allah yang harus kalian amalkan dari hari demi hari, tahun demi tahun, sampai buahnya berada di hadapan kalian. Ya, beliau mengingatkan kita, kalau udah dapat ilmu, jaga, amalin. Hari, besok hari lagi, hari, sampai tahun demi tahun, kita jaga itu ilmu, kita pakai, amalin benar-benar. Sampai kapan? Sampai kita akan menjumpai buah dari ilmu itu. Ya. Jadi jangan sampai sia-sia. Yang kedua kata beliau, ilmumu itu adalah pembelamu atau dia akan menjadi penghujatmu. Wahai anakku, ilmumu itu selalu memanggil-manggil. Aku akan jadi penghujatmu atau penuntutmu jika kau tak mengamalkanku. Namun aku akan jadi pembelamu jika engkau mengamalkanku. Subhanallah. Ilmu itu bisa mengotoritin kita. Kita tahu benar ada bocah, ya, bocah ngomong yang kagak-kagak di depan kita misalnya, ngomong kotor di masjid, ngomong kotor di jalanan, tegur. Kita punya ilmu masalahnya, jangan kita diemin. Apalagi orang gede, bocah aja kita ingetin, apalagi orang gede. Maaf mas, ngomongnya agak sopan. Lihat suasana ini ada di mana, di majelis, di masjid, itu ingetin. Kenapa kalau kita nggak ingetin? Kita kena hujat sama ilmu kita. Itu betul. Karena udah ada ancaman Allah sinkron dengan apa yang beliau sampaikan. Apa ancaman Allah? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah. Bisa ngomong tapi nggak bisa ngamalin. Jadi kaitannya sama ilmu. Karena ilmu sendiri akan menjadi penghujat kita. Kalau apa? Kalau enggak kita amalin. Tapi dia juga akan menjadi pembela kita kalau kita ngamalin. Nah itu luar biasa. Lagi sial-sial banget, ya Allah, lu dulu ngingetin gua. Alhamdulillah, gitu kan. Aku dulu pernah kau bawa di dalam majelismu, di dalam hubunganmu. Kita sampai bingung sama dia, siapa engkau kiranya? Aku adalah ilmu. Menjelma semua itu. Menjelma, menjadi pembela-pembela kita. Makanya jangan sia-sia. Kalau lagi dapat ilmu nih, alhamdulillah hari ini kita udah dapat teman banyak. Gitu. Dapat teman gitu. Teman itu bekal kita. Kalau kita ngejaga dia, kalau kita ngamalin, kebawa terus sampai besok. Sampai kita udah kagak ada. Waktu kita pengen banget ngamalin tapi belum sempat ngamalin, masih tetap jadi teman kita. Karena dengan apa? Dengan niat tadi, kemuliaan niat kan dapat menjadikan itu apa? Kenyataan. Mulia banget niat dia, ya Allah pengen banget puasa besok, nggak sampai umur misalnya, dapat pahala komplit sempurna. Itu maksudnya. Jadi ilmu itu akan menjadi pembela kita. Kalau kita dengan kesungguhan, bukan cuma niat doang, mentang-mentang dapat pahala niat, gue pengen niat tahajud, tapi begadang. Gimana ceritanya mau tahajud begadang? Ya, pengen sedekah tapi boros, dia mancing taruhan, dia beli ayam, beli burung, pengen sedekah, sok-sokan. Nah ini kan nyungsang jadinya. Jadi itu niatnya baik banget niatnya, cuma nggak sinkron sama amalannya. Itu bukan dapat pahala jadinya. Jangan mentang-mentang kata Ustaz niatnya dapat sempurna. Ya iya dengan kesungguhan. Serius dulu, pengen tahajud, nyalain alarmnya. Tidur dah sore-sore, jangan sampai malam-malam, orang pengen bangun. Jadi sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah bangun. Tapi kalau nggak tidur kan gimana? Ya qiyamul lail namanya. Nanti ngidupin malam namanya. Ngidupin malam ya pakai sholat juga, pakai zikir juga. Kenapa ada keutamaan tahajud? Karena dilakukannya itu dengan jerih payah. Ya lagi anak-anak tidur ya bangun. Makanya spesial amalan itu. Kalau mau tahu amalan ibadah yang spesial, kalau kita yang ngelakonin itu apa? Dengan susah payah, ada perjuangan lah di situ.
Misalnya sedekah kenapa mulia? Lah kita sayang sama duit, kita sayang banget sama duit, gitu istilahnya. Kita kan keluarin lah buat sedekah, gede pahalanya. Tergantung, kalau ente ngerasa susah itu walaupun 5.000 gede jadinya. Ente cuma punya 15, oh pulang 15.000, 5.000 ini kita buat sedekah, berat ya sebetulnya, tapi itu kagetnya gede pahalanya. Jadi amalan itu biqadri masyaqah, dari jerih payah dihitung nilainya. Tahajud kita, sedekah kita. Tapi kan aneh ngerasa kayaknya 100.000 udah kecil, dia tambahin lagi berarti. Cari kepayahan karena mendapatkan spesial dari amalan itu. Itu maksudnya. Makanya orang-orang ahli sedekah, biar kata dia udah kaya, enggak terus abis itu bikin dia makin pelit, enggak, makin royal ya. Karena nih yang dicari adalah kepayahan. Kok aku merasa pelit ya, udah dapat 1 miliar, aku keluarkan lagi, udah dapat ini. Malah dia kosongin rekeningnya, karena dia merasakan nikmatnya bersedekah. Nikmatnya bersedekah berarti apa? Ada balasan. Kalau udah ada balasan, Allah percaya, berarti ada keyakinan. Nah itu jadi nikmat kita. Nikmatin ibadah itu kalau udah sampai pada balasan yang Allah kasih, apresiasi. Kita sholat khusyuk, pulang dari sholat kita tenang, berarti Allah apresiasi. Kita majelis ilmu, pulang tenang, nambah ilmu, pengen ngamalin banyak, berarti Allah kasih. Itu bekalnya itu tenang. Ayah kita datang ke sini, ninggalin waktu, ngantuk, enakan tidur tadi. Ya kan kalau hari-hari biasa habis kerja istirahat, tapi dia datang. Ente pulang nggak bawa apa-apa, aneh berarti nih. Jadi niat harus diberesin kayak gitu. Tapi kalau ente pulang nggak bawa ilmu, tenang, ngamalinnya enak, nyaman, ya, ini tanda Allah tuh sayang. Gitu. Jadi kalau ada masakoh, satu jerih payah yang menimbulkan satu ketenangan dan tagihan. Apa nagih? Itu nagih itu artinya nyandu gitu. Wah kok enak ya. Itu tanda Allah mulai dengan cinta pergi. Itu bersyukur, makanya kita jangan sampai dirusak sama nasihat-nasihat yang kira-kira begini nih. Ini dapat pukulan lagi nih dari nasihatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadikan ini adalah hujah kita di hadapan